Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfad wa aid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita hormati segenap DKM Masjid Baitur Rahim. Tentunya iringan doa mudah-mudahan segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majlis ta'lim, majlis kajian Ahad subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, dan harapan kita mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah bukakan pikiran kita sehingga kita bisa memahami apa yang akan kita kaji dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dalam rangka mencari ridha maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Tentunya harapan kita semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kita masuk dalam bab yang kedua, baru masuk poin yang pertama atau nasihat yang pertama di dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu pesan atau nasihat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad.
persiapan untuk bekal menghadapi hari kemudian. Karya daripada Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Munabbihat atau kitab tentang peringatan agar mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat ini, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, disarahkan oleh Syekh Nawawi dengan nama syarah daripada Nasaihul Ibad. Dan kita masuk pada bab yang kedua, yaitu pesan yang pertama atau nasihat yang pertama, bahwa pada bulan yang lalu atau pertemuan yang kemarin kita sampaikan, ada dua perkara yang paling mulia dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaannya dalam hidup ini. Ada dua hal yang paling mulia yang tidak bisa menandingi kemuliaannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Dan yang kedua adalah wan nafa'u lil muslimin, memberi manfaat bagi sesama muslim. Beriman kepada Allah, iman inilah hal yang paling berharga. Tidak ada yang melebihi bagaimana harganya iman kita ini para jamaah. Karena itulah kita ingin menjalani kehidupan ini dengan iman, dan juga ingin kita menghadap Allah dengan iman. Ya. Lalu bermanfaat bagi sesama muslim. Ya. Lalu yang dua hal yang paling buruk juga dalam kehidupan ini. Setelah dua hal yang paling mulia, ada dua hal yang paling buruk, yaitu asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan wadurru bil muslimin, memberi mudarat atau membahayakan sesama muslim. Ya. Ini pesan yang pertama dalam bab yang kedua. Dan kita lanjut pada kesempatan yang sangat baik ini para jamaah, masuk kita kepada pesan yang kedua. Apa pesan yang kedua di dalam kitab Al-Munabbihat alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad? Persiapan untuk menghadapi atau persiapan ya, peringatan untuk mempersiapkan bekal di hari kiamat. Pesan yang kedua, alaikum bimujalasatil ulama. Selalulah, tetaplah, istiqomahlah kalian untuk duduk di majelisnya para ulama. Ini pesan yang kedua. Ya. Wastima'i kalamil hukama, dan tetaplah atau selalulah mendengar kalam-kalam para hukama. Ini dua para jamaah ya, pada pagi hari ini kita lihat ya. Pertama pesannya ya, pesan yang kedua ini, tetaplah kalian duduk di majelisnya para ulama. Ai al-amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Dekat dengan para ulama. Karena bagaimanapun para jamaah, ulama merupakan salah satu daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua wariskan kita Al-Qur'an, hadis, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ya. Nah ini. Dan di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Tetaplah kalian duduk ya, bersanding atau hadir di majelisnya para ulama. Nah, saat kita sekarang ini para jamaah ya, para ulama kita sudah hampir para jamaah tiada.
Kita melihat para jamaah kalau Allah Subhanahu wa taala ya, dan di antara tanda kiamat itu Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, dan cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama kita. Kalau para ulama sudah wafat, tidak ada tempat kita bertanya mana yang halal, mana yang haram. Kalau tidak ada ulama, maka tidak ada lagi yang menerangkan kita yang hak dan yang batil. Maka muncul kejahilan, ya, sehingga semaunya orang memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Ya. Duduk di majelisnya para ulama, dan yang kedua dengar kalam-kalam para hukama. Ada ulama, ada hukama. Ulama ini siapa para jamaah? Orang yang berhak memberikan fatwa, itu namanya ulama. Ilmunya yang luas para jamaah, ya. Sehingga dengan keluasan ilmunya inilah dia bisa memberikan sebuah fatwa. Lalu hukama ini orang yang ahli hikmah, ya, itu namanya hukama. Di sini dijelaskan, ya, bahwasannya ay al-alimin, ya, bizatillah. Yang namanya hukama itu orang yang mengenal atau ma'rifatullah. Itu namanya para hukama. Kalau tadi ulama, ilmunya para jamaah dia bisa memberikan fatwa. Kalau hukama ini mahirnya di dalam bidang ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf atau ilmu mentazkiyatun nafsi. Ini hukama. Ya, orang yang ahli hikmah, ya. Nah, sering kita akan menyebutnya kata-kata hikmah. Ya, kata-kata mutiara. Di mana, ya, para hukama ini adalah al-musibin. Artinya selalu tepat fi aqwalihim, ucapannya, ya, wa af'alihim, dan perbuatannya. Jitu dan tepat itu hukama. Ya. Orang para hukama ini sering mengutip misalnya Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah. Sehingga seperti dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ini ayat Al-Qur'an, ya, sering disebut sebagai misalnya kata-kata hikmah dari Al-Qur'anul Karim, kata-kata hikmah dari Al-Hadis, ya. Jadi perbedaan antara ulama dan hukama. Ulama inilah mereka yang berhak memberikan fatwa, ya. Lalu hukama ini adalah orang yang mendapatkan hikmah, ya. Orang yang mengetahui tentang ma'rifatullah, ya. Apa yang disebut dengan ma'rifatullah? Kalau berbicara tentang ma'rifatullah ini sederhana para jamaah kita gunakan. Jangan menganggap diri ma'rifatullah kalau masih menyakiti sesama muslim. Orang yang ma'rifatullah itu orang yang mengenal Allah, artinya dia mengenal sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, dia selalu menebarkan kasih sayang dalam kehidupannya. Ya. Allah Maha Sabar, dia selalu menerapkan kesabaran dalam kehidupannya. Itulah yang sebenarnya ma'rifatullah itu. Sehingga sampai kepada level tingkatannya itu yang disebut anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang di dalam ihsan. Ihsan itu seakan-akan kau ibadah melihat Allah. Akan tapi jika engkau tidak melihat Allah, Allah melihat. Artinya orang yang ma'rifatullah itu para jamaah, dia selalu merasa Allah mengontrol dirinya. Sehingga tidak ada waktu, ya, tempat untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Nah, inilah al-hukama. Dengarkan kalam-kalam mereka. Ya. Orang yang ahli hikmah disebut mereka adalah hukama.
Siapa orang yang ahli hikmah ini para jamaah? Allah janjikan. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata. Allah berikan hikmah. Ya. Allah akan berikan hikmah. Siapa? May yasha, kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Orang kalau sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini lanjutannya, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira. Sungguh orang itu mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang banyak sekali. Ya. Hikmah. Dengarkan kalamnya para hukama, ahli-ahli hikmah, ya. Kenapa di sini disebutkan ya? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalba, akan menghidupkan hati al-mayyita, yang mati. Ya. Hati yang mati itu hati yang keras. Itulah hati yang mati. Hati yang tidak mau menerima nasihat-nasihat, itulah hati yang mati. Ya. Hati yang kalau diajak berbuat khair baik, dia menolak, itulah hati yang mati. Dekat dia duduk di majelisnya para ulama, dengarkan kalam-kalamnya para hukama, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalba, akan menghidupkan hati al-mayyita, yang mati itu, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Apa cahaya hikmah itu? Ayat al-ilmin nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Nih. Jadi hati yang mati itu kan hidup dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Hanya itu yang kita baca doakan setiap pagi para jamaah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kita dekat kepada Allah. Itu ilmu bermanfaat. Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Kalau ada orang mendapatkan ilmunya banyak, ilmunya luas atau wawasannya luas para jamaah, tetapi tidak membawa dia dekat kepada Allah, itu ilmu yang gairu nafi', yang tidak bermanfaat. Ada orang memiliki ilmu tapi dia tidak takut kepada Allah, berani dia, ya, maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat kita dekat kepada Allah, yang membuat rasa takut kita bertambah kepada Allah. Dan ilmu yang bermanfaat itu menghilangkan rasa paling dalam diri kita. Kalau ada orang misalnya para jamaah sudah mampu dia membaca kitab yang tidak berbaris, dia menganggap dirinya alim, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ada orang yang selalu puasa Senin Kamis dia, terus dia puasa juga yaumul abyad atau hari putih yang 3 hari ya. Bahkan dia sampai menjalankan puasanya Nabi Daud, menganggap dirinya banyak ibadahnya, ini ilmunya enggak manfaat. Merasa diri lebih, ya. Nah, itu bukan yang disebut manfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat bahwa merasa kita ini adalah hamba Allah, tidak merasa memiliki, ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati itu, ya, dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Kama yuhyil ardo,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ini al-maitata, ya. Bumi yang mati, yang gersang ini bima'il matar, dengan air hujan. Jadi orang yang selalu dekat dengan para ulama, duduk di majlisnya para ulama, selalu mendengarkan kalam-kalamnya para hukama, ya, maka ini akan menyebabkan bisa menghidupkan hati orang-orang yang kasar, hati orang yang mati, sebagaimana Allah menghidupkan, menyuburkan bumi ini yang gersang dengan air hujan. Nah, jadi hati kita ini yang mati para jamaah, kalau lalai misalnya ibadah, cobalah kan berteman dengan orang-orang yang soleh, katanya. Ya, artinya para ulama, para hukama. Hukama ini akan memberikan kita pesan, nasihat, ya. Nah, kalau kamu melakukan ini, maka nanti kau akan melakukan kau akan mendapatkan suatu kebahagiaan dunia wal akhir. Kalau kamu rajin ibadah ini, kalau kamu tidak rajin ini yang akan akibat yang akan engkau peroleh. Nah, itu kata-kata hikmah semacam itu. Kalau Anda selalu dekat dengan para ulama, dekat dengan para hukama, maka akan menghidupkan hatimu selalu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini disebutkan ya, inna lillahi ibadan. Nah, karena sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala ibadan, hamba-hamba Allah. Ada hamba-hamba Allah para jamaah, ya. Idza nazaru ila syakhsin, apabila dia melihat seseorang. Jadi ada orang yang kalau kita ketemu dengannya atau berjumpa dengan orang itu, ya, aksabuhu sa'adatan, bisa membuat kita bahagia. Nah, ini ada orang para jamaah, hamba-hamba Allah yang kalau kita melihat dia saja, nazaru, ya, memandang dia, mendatangkan suatu kebahagiaan, mendatangkan suatu kesenangan, ya, kegembiraan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang para ulama dan para hukama yang arif bijaksana. Ya. Kalau ketemu dengannya, seakan kita bahagia, gembira. Di sini disebutkan ya, sayati zamanun. Subhanallah, lanjutannya. Sayati, akan datang. Zamanun, zaman. Ya, masa zaman itu. Ya. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman, suatu masa pada umatku. Kata Rasulullah SAW. Masa itu, zaman itu, yafirruna minal ulama, banyak orang menjauh dari para ulama, wal fuqaha, dan ahli fikih, fuqaha. Akan datang suatu masa, disebut oleh Rasulullah para jamaah, akan datang suatu zaman bahwasanya umatku akan lari menjauh dari ulama, ya, menjauh dari fuqaha. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, payabtalihumullah bisalasi baliyatin. Apabila masa itu tiba, orang menjauh dari ulama, maka akan Allah berikan ujian bisalasi baliyatin, dengan 3 macam ujian. Nih, nanti ada masanya para jamaah. Ada zaman, ya, suatu saat nanti banyak umat Rasulullah jauh dari para ulama. Kalau orang sudah jauh dari para ulama ini, ya, apa yang akan menimpa mereka? Akan Allah berikan kita 3 macam baliyatin, ujian, cobaan. Ya. Apa ujian dan cobaan yang akan Allah berikan? Yang pertama, ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah akan cabut keberkahan dari apa yang kita usahakan. Jadi keberkahan itu
diambil, dicabut oleh Allah ya, lantaran menjauh dari para ulama. Dan terasa sekali para jamaah ya, menjauh dari ulama. Kalamnya para ulama, kalamnya para hukama, kalamnya para ahli fikih, mereka yang mengambil kalam-kalam itu dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah, tapi kita menjauh dari mereka, Allah akan cabut yang namanya keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan itu para jamaah? Jadi tidak ada diberikan kita rezeki, tidak ada keberkahannya. Ya, diberikan kesehatan, kesehatan tidak ada keberkahannya. Karena itu makna berkah itu ya barokah, sama dengan bahasa Indonesia ya. Barokah, hurufnya 3, al-ba, ar-ra, al-kafu, barokah. Barokah, berkat gitu ya. Karena orang tua kita sering bilang, nak semoga kamu hidupmu berkah, semoga ilmumu berkah, semoga rezekimu berkah ya. Selalu berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah itu para jamaah? Kalau ada orang Arab itu menyebutnya para jamaah, kalau ada padang yang tandus gersang ya, padang tandus gersang, nah di tengah-tengah itu ada kolam, ada sumber air. Sumber air atau kolam itu disebut bahasa Arabnya birkatun. Air itu bisa menyejukkan tempat yang gersang tadi. Air itu yang disebut berkah. Nah itu yang disebut dengan suatu keberkahan. Jadi berkah itu jalbul khair, mendatangkan, membawa kebaikan. Kalau kita membawa kebaikan bagi orang lain, kita disebut berkah, membawa berkah. Seperti tempat yang tandus gersang, tiba-tiba ada sumber air di situ, ada kolam di situ. Kolam itu bisa ya memberikan air kepada tempat yang gersang, itulah yang disebut dengan berkah. Jadi makna berkah itu para jamaah, yang pertama jalbul khair, membawa kebaikan. Ya. Jadi kita harus membawa kebaikan bagi sesama, itu namanya orang yang berkah. Atau yang kedua makna daripada kebarokahan ini adalah kasiru khairu, banyak kebaikannya. Jadi banyak kebaikan yang kita telurkan misalnya, banyak kebaikan yang kita sebarkan, itulah yang disebut dengan keberkahan. Jadi keberkahan ini sangat kita harapkan dalam kehidupan kita ya. Para jamaah ya. Dan berkah itu ada 3 macamnya keberkahan itu para jamaah. Pertama ada berkah tempat ya. Lalu yang kedua ada berkah waktu. Dan yang ketiga ada berkah orangnya ya. Pertama kita bisa lihat berkah tempat ya, berkah waktu atau berkah orangnya. Jadi berkah tadi jalbul khair, membawa kebaikan ya, membawa manfaat, membawa kemaslahatan, itu namanya berkah ya. Itu yang disebut dengan berkah. Sedangkan berkah itu ada 3 bagiannya. Pertama ada berkah tempat, berkah waktu, dan berkah orangnya. Berkah tempat itu bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 96 misalnya. Ali Imran ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inna awwala baitin udiya linnas. Rumah yang pertama dibangun itu ya adalah bi Bakkah mubarakah, Mekah ya. Baitullah mubarakah, yang diberkahi, berkah tempat. Baitullah, tempat yang Allah berkahi. Ya. Ada tempat itu namanya tempat yang berkah. Jadi kita perlu ke tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan berkah waktu. Ya.
pada waktu yang berkah itu. Rasul menyebutkan kan di dalam doanya, Allahumma barik, ya Allah berkahi umatku fi bukuriha, yang di pagi hari, bangun di pagi hari membawa suatu keberkahan. Nah, waktu duha itu waktu-waktu yang berkah para jamaah. Qiyamul lail, kita bangun tengah malam, itu waktu-waktu yang berkah. Malam yang Isra Mi'rajnya Rasulullah kan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu di sekelilingnya diberkahi oleh Allah. Allah menjalankan ya Rasulullah lailan pada suatu malam, malam yang diberkahi. Ya. Malam Isra Mi'raj, malam yang diberkahi. Berarti ada waktu yang berkah. Ya. Nah, makanya orang-orang itu apa namanya? Nabi bahkan melarang kita para jamaah ba'da subuh jangan kalian biasakan tidur. Karena itu waktu-waktu yang bagus. Ya. Lalu yang ketiga ada berkah orang. Ya. Mana? Rasulullah. Rasulullah itu kan membawa keberkahan. Ketika Bani Sa'ad yang menyusui Rasulullah yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kondisi ekonominya Halimatus Sa'diyah ini ya boleh dikata para jamaah tidak ada. Ya. Paling ya kebiasaan orang Arab itu kan begitu bayi yang lahir itu akan disusui ya di tempat suatu perkampungan ya pedesaan yang apa namanya cuacanya ya sejuk, dan orang-orang perkampungan itu berlomba-lomba mencari ke kota Mekah, ke kota Madinah ya, mencari bayi yang untuk dibawa di kampung halamannya. Mereka mendapatkan upah yang sangat banyak sekali, itu tradisi orang Arab. Makanya yang dicari orang-orang yang kaya. Nah, Nabi Muhammad nggak ada yang mau bawa karena dilihat ya bapaknya tidak ada, ya orang yang tidak punya. Akhirnya Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara singkat para jamaah, kehidupan ekonomi Halimatus Sa'diyah ini membaik spontan. Rasulullah membawa keberkahan. Ya, Al-Quran adalah keberkahan. Jadi ada berkah orangnya gitu para jamaah. Nah seperti tadi definisi berkah itu jalbul khair, membawa kebaikan. Kalau kita membawa kebaikan, memberikan manfaat bagi orang, nah ini juga disebut, itulah yang disebut dengan keberkahan, berkah orangnya. Makanya cium tangan ibumu, cium tangan ayahmu, cium tangan gurumu supaya kamu mendapatkan suatu keberkahan. Nilai keberkahan inilah ya yang sangat kita harapkan dalam kehidupan ini. Nah, di antaranya hilangnya suatu berkah itu apabila orang itu sudah menjauh dari ulama, menjauh dari kalangan para ulama. Ya. Ini yang akan Allah ambil, ini yang akan Allah cabut dalam kehidupan kita kalau kita menjauh dari mereka. Ya. Lalu yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan datangkan kita sultan, pemimpin yang zalima, yang zalim. Kalau di suatu tempat para jamaah, penduduknya orang-orang yang menjauh dari ulama, menjauh dari majelisnya, majelis para ulama, menjauh dari kalam-kalamnya para hukama, ya, maka akan Allah kirimkan kita di tempat tersebut pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Nah ini para jamaah penyebabnya muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, mungkin kita sudah menjauh dari orang-orang yang saleh, menjauh dari orang-orang yang dekat dengan Allah, menjauh dari para ulama. Kita nggak mau bersanding, nggak mau mendengarkan kalamnya orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Yang kita dengarkan kalamnya si A, si fulan, si fulan. Maka Allah kirimkan kita pemimpin yang zalim.
Lalu yang ketiga yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang apabila dia menjauh dari para ulama itu, nah ini yang paling berbahaya yang ketiga ini. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ya. Mereka akan keluar atau meninggalkan dunia ini bighairi iman, tanpa iman. Ini. Tanpa iman, ya. Karena Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran itu, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, para ulama mereka yang takut sekali dia kepada Allah. Nah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, meninggalkan dunia ini tanpa iman. Ya. Ini yang paling ditakuti sekali para jamaah. Ya. Lalu nasihat yang ketiga ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena di dalam kitab Nasaihul Ibad ini atau di dalam kitab Al-Munabbihat Al-Istidad ini diambil ya pesan nasihat itu dari hadis Rasul, dan yang kedua diambil dari asar ucapan para sahabat. Apa pesan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk kubur, artinya barang siapa yang wafat, ya. Ini barang siapa yang wafat bila zadin, tanpa bekal. Nih, siapa di antara umat Rasulullah yang wafat tanpa memiliki bekal? Siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal? Apa bekal itu? Amal soleh. Tanpa membawa amal soleh, ya. Maka orang yang masuk ke dalam kubur atau wafat itu tanpa bekal, paka'an nama raqibal bahra bila safinatin, sama dengan orang yang mengarungi samudra lautan, ya, bila safinatin, tanpa perahu. Dia tahu ya lautan itu ya panjang ya sampai ratusan ribuan kilo, ya, tapi diarungi lautan itu tanpa perahu, safinah. Ya, safinah itu perahu kapal. Apa yang akan terjadi? Ya, kalau orang yang mengarungi bahtera lautan yang samudra luas tanpa safinah, tanpa perahu, payagriku gharqan, pasti dia akan tenggelam. Itulah perumpamaan orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, tanpa membawa amal soleh. Seperti orang yang mengarungi bahtera laut, ya, bahtera samudra, ya, tapi tidak membawa, tidak menggunakan safinah. Payagriku gharqan, pasti dia akan tenggelam. Ya. La khalasalahu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Illa bimayung qaduhu, kecuali orang, ya, yang mau menyelamatkannya. Jadi orang yang subhanallah, ya, orang yang meninggal para jamaah tidak membawa zadin, bekal, seperti orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan safinah, perahu. Ya. Dia tenggelam dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ya. Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali orang yang mau menyelamatkannya. Siapa yang mau menyelamatkannya? Kita misalnya para jamaah. Ini kita di Masjid Baitur Rahim. Ada jamaah yang sudah wafat, kita selamatkan dia. Ya. Bagaimana cara kita menyelamatkannya? Kita berdoa di sini, ya Allah, mudah-mudahan semua kekhilafannya diampuni oleh Allah, kebaikannya dikabul oleh Allah, diluas lapangkan dalam kuburnya, dijauhkan dari segala macam azab kubur. Nah, ini doa ini yang menyelamatkan mereka. Orang tua kita meninggal dunia, kita punya rezeki, kita sedekahkan atas nama orang tua kita nih. Nah, itulah yang bisa menyelamatkan mereka. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang sudah masuk ke dalam kubur kecuali ahli keluarganya, sahabatnya, temannya, doa daripada saudara-saudaranya. Nah, ini pentingnya para jamaah berjamaah semacam ini, ya. Kumpulnya kita di masjid semacam ini,
mengikuti sebuah kajian, mengikuti sebuah taklim, terlontar keluar dari lisan kita sebuah doa-doa untuk para jamaah-jamaah yang sudah mendahului kita. Kitalah seakan yumkiduhu, menyelamatkan mereka. Ini pesan daripada Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal seperti orang yang mengarungi lautan tanpa safinah, perahu. Karena itu selamatkan mereka. Bagaimana caranya menyelamatkan mereka? Dengan melantunkan doa-doa, mensodakohkan atas nama dia. Ya, akan boleh itu. Ibu kita sudah meninggal dunia, saya mau sodakohkan atas nama ibu saya, atas nama bapak saya, ya. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyelamat namanya itu. Subhanallah ya. Mal maitu fi qabri illa kal ghariqil mugawwis. Subhanallah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, mayit ya yang ada di dalam kubur itu kal ghariqil mugawwis, seperti orang yang tenggelam teriak. Jadi orang yang wafat itu para jamaah di dalam kubur, dia diumpamakan oleh Abu Bakar As-Siddiq seperti orang yang tenggelam di lautan, mugawwis, sambil teriak. Makanya sayang kita nggak mendengar teriakan orang yang ada di alam kubur. Kadang-kadang di kota-kota besar, di sini rumahnya, di sampingnya ada makom, ya. Bahkan tidak ada pemisahnya dengan tembok. Duduk tidur dia di samping makom. Tapi sayang kita tidak diberikan pendengaran oleh Allah mugawwis teriakan mereka. Kalau kita mendengar teriakan mereka para jamaah, subhanallah, ya nggak kuat. Nah, orang yang di dalam kubur itu teriak ya seperti orang yang tenggelam di lautan sambil teriak. Nah, karena itulah ya, selamatkan mereka, keluarga kita, saudara kita, dengan doa ya, dengan sodakoh daripada anak serta cucu-cucunya. Nah, ini para jamaah ya, dan insya Allah nanti akan kita masuk kepada pesan atau nasihat yang selanjutnya. Jadi bisa kita tarik sebuah kesimpulan di sini para jamaah, bahwasannya nasihat atau pesan dalam materi kita pada hari ini yaitu dua hal pesannya. Hadir, dekatlah dengan majelisnya para ulama, dengar kalamnya para hukama ya. Jangan jauh dari mereka. Sebab siapa yang menjauh dari para ulama, kita akan ditimpakan dengan 3 ujian. Allah akan cabut keberkahan dalam kehidupan kita ya. Allah akan berikan kita pemimpin yang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala ya, maka yang kita khawatirkan bisa meninggal tanpa iman. Karena orang yang meninggal atau orang yang berada di dalam kubur itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, seperti orang yang sedang tenggelam atau seperti orang yang sedang mengarungi bahtera lautan tanpa membawa safinah, artinya perahu. Karena itu mereka selalu ghariqil mugawwis, teriak mereka, bantu mereka ya, yang berada di dalam kubur itu dengan mensedekahkan atas nama orang tua kita, mendoakan mereka. Nah, supaya kita mendapat suatu keberkahan, nanti bisa dilihat cara mendapat keberkahan itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 97 ya. Nanti di dalam surat Al-A'raf, kiat memperoleh keberkahan itu ada di dalam surat Al-A'raf atau surat yang ke-7 ayat 97. Baik ikhwan dan akhwat, sebelum kita tutup mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan dengan segala hormat. Ada yang tanya mungkin? Kalau sudah cukup jelas, sudah cukup jelas sudah. Ya baik. Ya. Terima kasih atas segala perhatian para jamaah ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman, bisa kita amalkan ya. Dan tidak lupa para jamaah kita mendoakan kedua orang tua kita, nenek kakek kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan segala amal kebaikannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
diluas lapangkan dalam kuburnya, dijauhkan dari segala macam azab kubur. Demikian pula mudah-mudahan nanti pada hari bangkitnya mereka semua dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan pembacaan kifatul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.